Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sampai di halaman atau pembahasan ini ya, ilat dari isim alladzi la yansharif ya. Amma sifah sudah ya? Belum? Belum? Hah? Apa sekarang masuk babun? Hah? Apa? Udah ujma. Hah? Udah ujma. Udah ujma. Sifat sekarang. Ya kan? Ya. Silakan. Ustaz Yasir. Wa amma sifatu, silakan. Fatamna'u sorfa. Hah? Kalau fatamna'u asorfu. Iya benar, itu maf'ul apa? Naibul fa'il, bisa. Asya. Tuh. Nadmanin. Situ nadmanun. Ya, boleh. Kayaknya banyak yang keliru ya. Yang di sini. Iya. Anna muannasahu idza kana atau in kana? Kana, iya. Nah. Sekarang ilat yang terakhir kan ada 9 kan? Jadi konsep isim ghairu munsharif itu ilatnya harus 2. Ya. Kalau enggak 2, misalnya 1, berarti dia satunya itu menempati posisi 2 ilat dianggapnya. Nah, ilatnya ada 9. Nah, ini yang terakhir nih. Yaitu amma sifah, sebenarnya bisa dibaca fatamna'u sorfa. Jadi maf'ul bih si sorfanya. Maka sifat itu mencegah tanwin. Atau kalau tadi bacanya fatumna usorfu, maka tanwin tercegah, sama aja sih. Ya kan? Maka tanwin tercegah itu juga bisa. Nah, jadi sifat maka dia bisa mencegah tanwin kalau ada kalonya ma'a salasati asya. Ada 3 jenis. Jadi ilat pertama sifat, ilat kedua al-awwal ma'al adl. Yaitu yang berubah. Jadi dia sifat terus berubah. Maka contohnya kama taqaddama fi masna wa sulasa. Seperti contoh yang udah lewat, yaitu masna wa sulasa ya. Jadi masna wa sulasa itu sifat ya, dia sifat, kemudian dia ma'al adl. Dia ma'al adl. Nah, kemudian asani yang kedua wa ma'al alifi wan nun. Jadi ilat pertama sifat, kemudian yang kedua ada alif dan nun. Nah, ada syarat tetapi bi syarti an takuna sifatu ala wazni fa'lan. Ya, dengan syarat sifatnya itu sifat terus ada alif sama nun, wazannya itu harus fa'lan. Itu bi fathil fa-nya di fathah. Wala yakunu muannasuhu ala wazni ya fa'lanatin. Nah, dan enggak boleh, kan tadi kan fa'lan itu mudzakarnya, dan enggak boleh muannasnya itu fa'lanatin atau fa'lanah, itu enggak boleh. Itu syaratnya yang lain. Contoh sakron, ya sakron artinya apa?
laki-laki yang mabuk. Sakron itu muannas itu bukan sakrona, tapi sakro ya. Tapi apa namanya? Muannas itu sakro. Fa inna muannasahu sakro. Itu boleh. Dan itu nggak bisa ditanwin, sakron. Gitu. Jadi syaratnya itu dua. Wazannya fa'lan, dan kalau di muannasin bukan fa'lana gitu, bukan fa'lana, kayak sakron gitu, kayak sakron. Contoh yang enggak memenuhi syarat itu apa contohnya? Nademan. Ini kan mirip kayak sakron kan? Nademan. Ya, nademanun atau nadmanin, ya terserah. Kemarin kan dia mau di i'rab mudhaf ilaih ya, nahwu wa nadmanin atau nadmanun, maka dia munsharif tanwin, makanya dibacanya nadmanun atau nadmanin. Kenapa? Li'anna muannasahu nadmanah ya, nadmanatun. Karena dia muannasnya itu wazannya fa'lana gitu ya, fa'lanatun. Idza kana minal munadamah ya. Jadi nadmah itu artinya apa namanya? Dia menyesal ya, nggak salah ya. Coba kita cek dulu. Munadamah atau nadman. Iya, menyesal ya. Atau penyesalan ya, penyesalan. Lanjut Ustaz Abud. Armalatun ya. Kemudian yang ketiga, sifat itu dia tidak bisa ditanwin, itu ilat pertama. Ilat keduanya wa ma'a waznil fi'li ya. Kalau sifatnya itu dengan wazan fi'il, dengan syarat juga bisyarti an takuna ala wazni af'ala, wazannya itu af'ala. Itu syarat pertama. Syarat kedua wa alla yakuna muannasahu bita, dan kalau di muannasin itu muannasnya itu bukan ada ta marbutohnya ya. Contohnya ahmar. Ahmar itu muannasnya hamra ya. Muannasnya itu hamra. Wa nahwu, nah contoh yang lain armal ini munsharif. Kenapa? Jadi dia itu bacanya bukan armalu tapi armalun atau armalin, munsharifun li'anna muannasahu. Kenapa? Karena dia enggak memenuhi syarat. Karena muannasnya itu adalah armalatun ya. Muannasnya armalah. Kan kalau ahmar muannasnya bukan ahmaroh ya kan, tapi hamro. Maka dia digambar ditanwin. Kalau armal itu karena muannasnya armalah, jadi dia bisa ditanwin ya, tidak memenuhi syarat lah ya. Tidak memenuhi syarat armalah. Berarti kalau mau mengetahui fi'il yang munsharif dan yang munsharif berarti simai ya. Ya bisa simai lah, bisa dibilang gitu. Cuman makin sering kita baca makin tahu lah. Armal arti tahu enggak armal? Janda. Kalau armal juda, kalau armalah janda. Ya, seperti itu. Armalah itu janda, kalau armal ya. Armal ya, kurang lebih seperti itu. Ya, armalah itu janda. Lanjut. Saat Amri. Wa yajuzu sarfu ghairil munsharifin litanasubi ka qiraati nafi'in salasilan wa qawariran walid darurah tisyri
Ada nggak ada? Oh ya, itu di teks yang lain. Walid darurah atau walid darurat syi'ri, darurat syair, ya darurat syair. Nah, kemudian dan boleh wa yajuzu dan boleh ya sarfu ghairul munsharif mentanwin ya, mentanwinkan yang enggak bisa ditanwin. Jadi sarfu ghairul munsharif wa yajuzu sarfu ghairil munsharif. Boleh ngasih tanwin ke isim yang enggak bisa ditanwin ya. Itu litanasubi untuk mencocokkan. Misalnya mencocokkan qiraat nafi ya, qiraat nafi. Ini di surat apa? Qawarir ini? Surat Al-Insan. Ya. Jadi qawarir itu di tajwidnya juga ada ini ya. Kalau dia lanjut ya dia kelihatan. Qawarir. Surat Al-Insan ya, ayat 15. Ya. Wa yutafu alaihim bi ayatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Kalau dia waqaf bacanya kanat qawarira. Ya. Padahal itu kalau waqaf di ayat 15 ya. Kenapa pakai mat iwad? Kan kalau mat iwad harusnya yang ada tanwinnya kan, misalnya iwaja gitu kan, iwajan aslinya iwajan ya, tapi kemarin kalau kita waqaf iwaja. Nah ini kanat qawariro, emang dia ada tanwinnya? Enggak sebenarnya. Sebenarnya ghairul munsharif. Dia tuh aslinya itu qawariro, itu enggak ada tanwin. Berarti kalau kita ngikutin dia enggak pakai tanwin, berarti apa namanya bacanya kanat qawarir, jadi mat arid disukun gitu kan. Nah jadi sebenarnya dia nggak bertanwin, cuman karena litanasubi ya untuk mencocokkan qiraat nafi ya, maka jadilah salasilan au qawariron ya lidorurah ya, itu di Al-Qur'an, itu di Al-Qur'an. Berarti selain qiraat nafi ada yang membaca warir gitu ya? Iya, betul. Jadi, nah kalau kita berhenti, kalau dikit, nggak tahu, Anda harus cek lagi ya. Ini kan nafi ya. Cuman kalau yang apa namanya di apa yang biasa kita baca nanti harus dicek lagi. Cuman kalau kita berhenti, kanat qawariro, ya, kanat qawariro. Cuman kalau di wasal itu dinyambung ke ayat selanjutnya kanat qawarira, itu enggak ditanwin. Jadi ayat selanjutnya kan qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Jadi kalau disambung kanat qawarira ya, jadi bukan kanat qawarira langsung ikhfa ke qaf, enggak. Karena aslinya dia enggak tanwin. Paham enggak? Justru kalau yang diwasal malah justru jadi isim ghairul munsharif. Iya. Nah, ketika diwakaf malah jadi isim. Betul. Di situ juga ada namanya sifar mustadir. Ya, ada sifar mustadir. Jadi kalau misalnya di lawasal itu jadi nggak tanwin. Jadi kanat qawarira mil, terus lanjut. Tapi kalau berhenti kanat qawarira. Karena ini riwayat Imam Nafi ya. Ya kalau yang di Ujurumiyah itu karena dia qiraat nafi dia ditanwin. Kan babnya apa? Yajuz sarfu ghairil munsharif, boleh kita ngasih tanwin pada isim yang sebenarnya enggak bisa ditanwin, asalnya qawariro. Cuman ditanwin qawariron untuk lidoruro. Itu contoh darurat di qiraat ya, contoh darurat di qiraat. Imam Nafi ya, jadi Imam Nafi salah satu qiraat. Nah terus kalau apa namanya ya, kalau contoh saya nggak ada dari kita ya, saya pikir ini buat syair doang, ini ternyata ada ya. tapi maknanya sama ya, maknanya sama. Nah
Habis ya, kita bab yang baru. Bab nakirati wal ma'rifati. Bab nakirati wal ma'rifati. Bab nakirati wal ma'rifati. Awal nakirah. Ya. Al-ismu Dorbani. apa ya? Sama. Ini ada buatan aku aku ngebuat ini. Jinsihi, betul. Wahidun karojulin ilal fahmi sawabin saubin wasaubin. Al-qulu ma wafa wa maqa'a marmi'a ma yasluhu duhulu alihi walami alaihi Kadhi biwa bimakna sahibin. Bab nakirah dan ma'rifah. Al-ismu dorbani. Jadi isim itu ada dua, ya ada dua. Ditinjau dari ma'rifah sama nakirahnya. Ahaduhuma yang pertama an-nakirah, ya tangan kanan. Yang nakirah dan nakirah ini apa? Wahyal aslu. Jadi secara asal isim itu nakirah. Ya, secara asal isim itu nakirah. Ya, wahya kullusmin. Nah, definisinya adalah isim nakirah itu setiap isim syai'in, ya. Setiap isim yang umum, ya, fi jinsihi, dalam jenisnya. Itu namanya nakirah, syai, yang mencakup semuanya. La yukhtassu bihi wahidun, tidak dikhususkan satu tertentu, gitu ya. Duna akhar, ya, dan juga tidak dikhususkan pada yang lain. Contoh karojulin, laki-laki kan umum, ya. Farashin, kuda, ya kuda yang mana aja. Kitabin, kitab. Ya. Itu definisinya. Jadi isim yang kata yang umum. Wa takribuha, kalau pendekatannya atau definisi yang lain ilal fahmi atau wa takribuha ilal fahmi, untuk mendekatkan pemahaman, an yuqala an nakiratu, dikatakan bahwasanya nakirah itu kullu ma salaha dukhulul alifi wal lam. Ini kan gampangnya gitu. Semua kata yang bisa dimasukin alif lam. Oh, ini nakirah pasti, gitu aja kan. Itu untuk memudahkannya begitu. Jadi kalau ada kata dia bisa dimasukin alif lam, sebelum dimasukin alif lamnya itu dia nakirah, gitu ya. Sebelum dimasukin alif lam. Tapi kalau udah dimasukin alif lam, jadinya ma'rifah, gitu ya. Misal karojulin, rojul kan bisa dimasukin alif lam nggak? Bisa, ar-rojulu. Wa mra'atin bisa nggak dimasukin alif lam? Bisa, al-imra'atu, gitu kan? Wa tsaubin bisa nggak tsaub dimasukin alif lam? Bisa, ats-tsaubu. Ya, pokoknya pas dimasukin alif lam tanwinnya hilang. Itu gampang kelihatan. Jangan. Atau waqa'a mauqi'a ma yasluhu dukhulul alif fi wal lam. Ya. Simpan jangan. Simpan. Ya. Atau yang cocok menempati atau au waqa'a mauqi'a ma yasluhu dukhulul alif wal lam.
atau yang cocok bisa menempati isim yang kalau dia diganti ya dengan isim yang lain dia bisa menempati, bisa dimasuki alif lam. Contohnya dzi. Di sini contohnya apa? Dzi. Dzi itu apa? Al asmaul khamsah. Ingat kan? Dzi, dzu, dza, dzu apa? Dzu fadlin, dzu malin. Nah, itu dzu, si dzu itu artinya apa? Pemilik. Ya. Nah, dzi ini atau dzu atau dza bacanya terserah tergantung i'rabnya. Itu artinya apa? Maknanya sohibun, artinya pemilik. Jadi dzi itu secara makna sohibun. Sekarang pertanyaannya, sohibun itu bisa dimasukin alif lam apa enggak? Bisa. Bacanya gimana? As-sohibu. Nah, gitu kan. Nah, si dzi ini dia itu sebenarnya sama dengan sohib, sama aja. Maka kita hukumin si dzi atau dzu atau dza itu isim nakirah apa ma'rifah? Nakirah. Nakirah, ya. Meskipun nggak bisa adzu, adzi, adza nggak ada. Paham nggak? Nah, gitu. Jadi nakirah itu apa adalah yang pertama bisa dimasukin alif lam, atau yang dia itu kalau apa namanya dibentukan yang lain kayak dzu itu sebenarnya itu sama kayak sohib. Nah, si sohibnya ini bisa dimasukin alif lam nggak? Bisa. Berarti dzi-nya atau dzu-nya atau dza-nya itu ikutan nakirah, gitu ya. Meskipun nggak bisa kita bilang adzu atau adzi atau apa adza, ya nggak ada dzu terus depannya alif lam, nggak ada, nggak bisa, ya. Seperti itu. Paham ya? Lanjut. Sadaput. Wa darbus tsani al-mudmaru adati wasadisu udhifa mudhafu ilal mudhaf. Hah? Oh, ya. Iya, wa yustasna zukira ismullah ya, nah, barakallahu. Nah, tadi nakirah udah. Jadi nakirah itu definisinya apa? Isim yang umum, tidak dikhususkan kepada sesuatu apapun. Ya, duduk. Kemudian untuk mendekatkan pemahaman, pokoknya isim yang bisa dimasukin alif lam atau yang menempati posisi yang bisa dimasukin alif lam, kayak dzu tadi, ya, kayak dzu tadi. Nah, jenis yang kedua asani yaitu al-ma'rifatu. Nah, karena nakirah tadi hukum asal itu nakirah, ya, maka mayoritas isim itu nakirah, ya. Yang ma'rifah itu terbatas, cuman berapa? Sitatu anwa, cuman 6. Jadi ngafalinnya itu 6 aja. Sisanya nakirah, gitu, sisanya nakirah. Yang pertama al-mudmar wa huwa a'rafuha. Nah, domir ini adalah yang yang paling terkenal, ya, yang paling terkenal. Kemudian summal alam yaitu nama, summasmul isyarah kemudian isim isyarah, summal mausul, summal mu'arrafu bil adati, ya. Kemudian yang dimakrifahkan dengan alif lam, ya. Atau yang dimakrifahkan dengan isim makrifah tadi, ya. Kemudian wasadisu ma udifu ila wahidin minha. Dan yang keenam yang diidofahkan dengan kepada salah satu dari yang 6.
Ya, jadi yang 6 dari sisanya ya, dari 5 ya, dari 5 berarti. Nah, contohnya kalau yang mutmar kan domir. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Ya, itu pertama. Alam ya Muhammad, Hindun, Aliyun dan seterusnya. Ya, kemudian dan itu urutan ya. Jadi isim ma'rifah yang paling kuat domir. Itu udah urutan nih. Di apa wa huwa a'rafuha, dan itu yang paling ma'rifah. Yang paling ma'rifah apa? Jadi bukan nama ya. Ya. Domir sama nama itu lebih ma'rifah mana? Domir. Kenapa? Karena kalau domir itu dia udah ma'rifahnya itu udah langsung nunjuk huwa ya dia yang dimaksud gitu. Kalau nama mungkin masih ada nama sama gitu kan. Ya Agus ada kan, ada perkumpulan Agus sedunia ya. Ya kan ada ya. Kayak gitu. Jadi nama itu lah 02. Nah, kemudian yang kedua isim isyarah turun. Ya, isyarat itu karena isim isyarah itu dia ma'rifahnya karena nunjuknya, karena ditunjuknya, ya kan. Kemudian isim mausul ya. Isim mausul misalnya alladzi. Summal mu'arrafu bil adat. Kemudian yang dimarifahkan dengan adatu ta'rif. Apa salah satu contohnya? Alif lam. Alif lam itu adatu ta'rif. Perangkat untuk bikin makrifah. Misalnya rojulun jadi ar-rojulu. Dan yang keenam itu yang diidofahkan kepada 1, 2, 3, 4, 5. Ya tadi kan. Domir, alam, isim isyarah, mausul yang dimarifahkan pakai alif lam. Yang keenam ada isim yang diidofahkan ke domir, ada isim yang diidofahkan ke nama. Ya, contoh isim yang diidofahkan ke domir misalnya ibni, anakku. Kemudian isim yang diidofahkan ke nama misalnya apa? Kitabu Muhammadin. Ya. Betul. Nah, kemudian isim yang diidofahkan ke isim isyarah. Ya, kitabu hadza misalnya, kitab ini gitu ya. Atau baju ini. Isim yang diidofahkan ke isim mausul, ya tinggal diidofahkan aja. Misalnya kitabul ladzi ya yashtari Muhammadun, kitab yang Muhammad beli gitu kan. Isim yang diidofahkan ke yang di alif lamin ya udah tinggal dimasukin aja. Misalnya apa? Ya kitabur rajuli ya bukunya ar-rajul. Nah, itu jadi nomor 6. Ya, jadi nomor 6. Paham ya? Wa huwa fi rutbati ma udhifa ilaih, dan nanti tingkatannya ngikutin. Misalnya ibni, berarti levelnya apa? Ya? Tapi ada lanjutannya ya. Ilal mudhaf ila domir. Ya, ilal mudhafa ila domir fa innahu fi rutbatil alam. Oh gitu. Jadi kan ada 5 nih. Yang ke-6 itu isim yang diidofahkan ke masing-masing yang 5. Nah, tingkatan misalnya nomor 6 kan tadi kan udah urutan nih. 1, 2, 3, 4, 5. Pas nomor 6 ini nanti urutannya kan ngikut yang 5. Kecuali kalau diidofahin ke domir, dia yang nomor 6 enggak jadi urutan nomor 1. Misalnya ini domir anak, terus anak bilang ibni, anak saya. Itu nggak jadi urutan nomor 1, tapi apa katanya? Fa innahu fi rutbatil alam, tapi itu jadi level seolah nomor 2. Ya masa nomor 6 dihidofain nomor 1 jadi nomor 1 enggak kan? Jadi kayak dia tuh setara level nomor 2. Tadi urutannya apa? Domir, alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang pakai alif lam. Nomor 6 isim yang diidofahkan ke domir levelnya nomor 2 gitu ya. Tapi kalau isim yang diidofahkan ke nama ngikut, dia selevel alam. Ya, jadi seperti itu ya kata penulis. Jadi kecuali ilal mudhafa ila dhamir fa innahu fi rutbatil alam. Wa yustasna mimma dzukira rasmullah, tapi dikecualiin
kalau diidofahkan ya ke nama atau dikecualikan isim ma'rifat yaitu lafaz Allah ya, lafaz Allah. Allah ma'rifah enggak? Ma'rifah karena ada alif lamnya ya, ada alif lamnya, maka dia ya levelnya tinggi karena beda, nggak ada yang setara. Misalnya Muhammad kan tadi nomor 2, Ali, Hindun, siapa misalnya Arsyad, Hafuzah ya, nama-nama maka dia ada yang sama nama. Cuman kalau Allah nggak boleh kita ngasih nama orang Allah nggak ada, makanya dia tuh paling ma'rifah gitu ya, paling meskipun Allah itu kalau di urutan ini nomor berapa? 5 kudunya isim yang pakai alif lam. Tapi nggak nomor 5, Allah ya paling urutan yang paling tinggi di atas domir, gitu ya. Kan gitu kan urutannya, soalnya kalau yang pakai alif lam itu kan nomor 5. Tapi makanya dikecualikan. Wa yustasna mimma dzukirasmullah ta'ala fa innahu alamun, maka dia nama. Wa huwa a'raful ma'arif. Ya, maka dia yang paling ma'rifah bil ijma'. Ya. Jadi ijma' siapa nih? Ijma' ahli nuhat ya. Ijma'nya para ahli nahwu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ma'rifah ini. Isim istifham, isim mabni itu. Isim mabni. Bukan ma'rifah. Bukan. Itu masih tapi dia enggak kalau yang mana? Yang istilah termasuk nakirah apa ma'rifah? Yang mana? Yang nakirah, isim istifham nakirah. Kan usul fikih kan dia umum kan? Iya. Man itu nakirah, bukan ma'rifah. Man terus apa lagi? Ya ma. Itu kan kalau di usul fikih kemarin kita belajar kan? Itu kalimat umum kan? Kalimat umum nakirah. Kalau yang ini dia itu apa namanya ma'rifah. Itu mabni mungkin mabni kali. Ya, isim mabni ya isim isyarah, mausul, istifham ya, bukan ngomongin nakirah ma'rifah. Itu ngomongin mabni sama mu'rab. Baik, ada lagi? Silakan. Berarti kalau isim domir itu tidak mabni ya? Isim domir mabni. Kalau ngomongin domir mabni apa mu'rab mabni. Cuman kalau ngomongin domir nakirah apa ma'rifah, ma'rifah paling tinggi gitu, paling tinggi. Tapi paling tinggi lagi Allah. Baik. Kalau tidak ada sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So nanti kita lanjut yang domir.